bakal bikin dia sedikit agak rileks. Meskipun ya, kita nggak tahu yang keluar ini udah semua keluar atau sebagian aja. Kadang kan ada yang dikeluarin cuma sedikit, sebagiannya ditahan. Ra iso mbak, iso jare sapa gak iso? Apa tak ewangi? Apa piye? Bisa bisa bisa. Apa yang nggak bisa? Bisa, semua itu bisa. Ada masalah, ada solusi, pasti bisa. Kenapa rata-rata perempuan nggak mau ngeluarin? Ya karena risih. Makanya kamu jadi laki-laki tuh jangan ini loh. Aduh, mata aku kayak mau merem gitu ya. Menurut Mbak, kalau JM itu bahaya nggak Mbak? Loh kamu kan nanya JM doang, kamu nggak nanya BJ kamu. Kamu kenapa nanyanya JM doang? Kamu kenapa nggak nanya BJ sekalian? Tanya dong Mbak, BJ bahaya nggak? Kamu kenapa nanyanya JM doang? Kamu curang kamu. Itu namanya curang, nggak boleh ya kayak gitu. Itu egois ya. Kamu nanya cuma JM. JM tuh bahaya nggak ya? Lah, bahaya. Bahaya kalau kamu lagi sariawan. Kalau kamu lagi sakit gigi, itu bahaya. Jadi ya lebih bagus gimana? Lebih bagus kalaupun mau, itu namanya oral. Kalau mau oral dengan keadaan mulut yang aman. Nggak lagi sakit gigi, nggak lagi sariawan, ya. Nggak lagi radang tenggorokan. BJ itu apa? Kamu, kamu kan, nggak tahu kamu. Kalau nggak sampai keluar kayak mana Mbak? Kalau nggak sampai keluar, sebenarnya sih perempuan tuh nggak apa-apa ya, kayaknya. Kalau nggak dibikin keluar kayaknya nggak apa-apa. Tapi kan aku tuh ngerasain gini loh. Kadang ya, kalau kayak lagi HB ini enak banget ya. Padahal waktunya itu di bawah 10 menit misalkan. Ya kayak contoh 7 menit, 5 menit gitu ya. Ini HB enak banget nih, sampai pengen keluar gitu. Tapi tiba-tiba ketika udah di puncak, udah hampir sedikit lagi mau keluar, tiba-tiba si laki-lakinya udah keluar duluan. Yang itu artinya permainan selesai. Coba kamu pikir. Sebenarnya nggak apa-apa kalau nggak sampai keluar. Cuma kan jadi apa ya? Kayak stres nggak sih? Saya sih stres ya. Udah amburadul gitu. Nyai. Kalau si ceweknya sudah ngerasa pengen pipis, apa itu artinya si cewek sudah ngerasa ngeflay, nyampe puncak? Iya. Kalau dia bilang udah mau pipis, kamu harus bilang, ya udah keluarin. Pasti kan dia sebenarnya tuh bimbang ragu ya, 50-50. Ini nih antara keluarin atau enggak. Kalau dikeluarin, takutnya karena dia ngerasa mau pipis, takutnya kan bau. Gitu kan? Nah, mending kamu bilang, kamu keluarin aja gitu loh, keluarin aja nggak apa-apa, keluarin biar rileks. Jadi jangan pernah ngucapin kata-kata yang bikin dia sakit hati atau tersinggung ya. Itu loh kayak kamu suka bilang, kenapa ya punya perempuan bau? Nah itu kadang tuh perempuan tuh suka banyakan risih, ngerti nggak lo? Kalau ngeflaynya tuh pas udah keluarnya biasanya terbang dia, melayang-layang di atas awan. Kalau pas baru ngerasa mau pipisnya nggak ngeflay, tapi kalau pas udah dikeluarin, G-spot tuh nggak senikmat itu ya. Sebenarnya G-spot itu nggak sespesial itu sih, kalau gue ngerasain ya. Perbandingan loh, antara keluar G-spot sama keluar klitor, lebih enak klitor. Gue nggak tahu kenapa. G-spot tuh kayak nggak ada spesialnya ya, cuma begitu aja, mancurnya tinggi aja. Ya nggak? Itu loh. Nggak sespesial itu, tapi memang gampang. Nah itu plusnya, gampang banget, itu ya yang bikin cewek risih ya kak. Iya, kamu itu suka ngomong katanya bau itu loh kamu. Maka kamu jangan bilang bau, kamu bilangnya gini lah, kamu bersihin dulu deh gitu loh, atau enggak, ini nih yang aneh ini. Kamu kalau nanya kayak gitu, kamu gimana ya aku ya, enakan kecil apa besar kak? Menurut kamu, saya bakal jawab yang kecil gitu.
Enggak lah, yang gede lah. Kamu mau tanya perempuan yang tinggal di jalanan aja juga jawabnya sama. Yang gede maunya. Nah, kalau panjang nih, lu pernah gak sih nonton film-film biru? Pernah gak? Ketika misalkan si cewek ini ketemu cowok yang punyanya panjang banget. Kalau lu perhatiin, itu tuh nggak bisa masuk semua. Jadi yang panjang itu, aku mendingan pendek tapi gede sih. Daripada panjang-panjang juga nggak enak, nggak bisa masuk semua. Enaknya tuh kalau yang panjang tuh pas di BJ. Itu aja. Tapi pas masuk itu nggak bisa semua. Hah? Apa nih? Mbak, tutor first time. Tutor, pakai tutor ya? Ritual dulu. Ritual apa? Mandi dulu, bersih-bersih dulu, ya kan? Jangan ada yang bau-bau. Gitu loh. Kalau pertama kali, kalau kamu hubungan sama perempuan yang udah nggak PW, fix gitu ya, udah nggak PW, itu lebih gampang. Kalau yang PW ini yang susah, harus pakai pelumas dulu. Aku nggak ngerti, kamu ketik apa, aku nggak ngerti, aku nggak iso baca aku. Ketikan kamu itu bolak-balik, aku baca bingung. Kenapa kalau bagus ya, lu bagus. Kenapa kalau dari belakang? Kenapa kalau lewat belakang? Bukan lewat pintu belakang ya, depan tapi lewat belakang. Kenapa kalau lewat belakang itu suka ada bunyi? Kalau saya sebenarnya, kamu percaya nggak percaya terserah. Saya tuh bisa tahu kamu kayak gimana cuma dari komen kamu loh. Tunggu. Serius, aku zoom mukanya. Saya bisa tahu kalian kayak gimana tuh cuma dari komen. Itu berarti goyanganmu tuh nggak apa ya, nggak. Gue tidur dulu kali ya. Bukan buang angin, itu nggak buang angin. Karena posisi kamu tuh nggak tepat sebetulnya. Aku bisa membayangin ini, aku baca komen itu sambil bayangin aku. Kalau kan ya kita ambil simpel misalkan Dogi ya. Dogi nih ya. Misalkan Dogi. Berarti kamu nih tipe yang tumpuannya jatuh ke lutut ya. Jadi kamu lutut itu jadi tumpuan. Apa gimana? Posisi kamu berarti kan tumpuannya sama lutut gitu kan? Lutut kamu nempel sama kasur gitu kan? Iya. Nah kayak gitu kan? Salah. Harusnya yang lebih enak perempuan di gini. Apa tuh namanya kalau kasur itu kan ada pinggirnya ya? Bukan pinggir. Kalau pinggir kan kanan kiri. Nah kalau yang itu loh yang aku ngomong kok susah banget ya. Apa namanya? Kan kalau kasur itu kan ada yang tunggu. Kasur itu depan kasur tuh kan. Nah, yang sudut, sudutnya kasur. Emang sudut itu bukan sudut, depan. Nah, depan kasur, pastikan posisinya ini sejajar ya. Antara belakangnya perempuan sama batas kasur depan itu loh. Nah, jadi posisi kamu gimana? Bagus kalau kasur kamu tuh kasur kaki. Yang tinggi itu loh, yang tinggi, yang kasurnya double itu loh, tumpuk-tumpukan kan tinggi, ada kakinya kan. Kamu posisinya gimana? Posisi kamu diri di ubin. Nah, perempuannya di atas kasur. Kalau Dogi loh ya, biar nggak keluar suara. Sebenarnya gampang aja sih. Dari tempo juga ya, temponya diperhatikan, jangan terlalu cepet, jangan juga terlalu lama, sedang aja, yang enak-enak aja. Gimana coba? Ayo. Nah, jadi kamu diri, kaki kamu angkat satu, kamu taruh di atas kasur. Ya, kakinya satu di atas kasur, satu lagi di bawah. Nah, posisi kamu nih agak condong ke bawah. Tunggu, posisi kamu agak condong ke bawah. Jadi agak sedikit ke bawah. Arahnya tuh kayak apa ya? Kayak mau main bulu tangkis itu loh, dari bawah kan ke atas. Nah, itu enak. Daripada maju mundur tuh malah
Iya kata gue. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu cara biar cepet hamil gimana. Kamu nanya kayak gitu sama orang yang belum punya anak itu ya gimana kamu aneh. Nah saya tahu. Bunyinya kalau bunyi itu enak nggak? Sebenarnya itu bikin perempuan risih. Tapi normal. Sebenarnya banyak perempuan juga ngalamin. Tapi kalau kamu perhatiin, rata-rata di film biru itu jarang banget kita denger suara bunyinya. Lu mau nonton video fullnya? Gue pernah nonton video full yang sampai 2 jam loh, Jepang punya. Segala macam gaya, dari dogi beralih ke yang lain, semua. Dan sama sekali gue nggak denger suara. Ya karena emang gerakan si laki-lakinya ini pas banget. Nggak maju mundur gitu loh. Jadi agak sedikit ke bawah, jadi bawah sama atas. Kalau bawah sama atas itu pas banget. Nah perempuannya juga nunggingnya jangan terlalu nungging banget. Agak sedikit diangkat, sedikit diangkat. Biar laki-laki ini bisa megang bahu. Nah, jadi kalau laki-laki udah bisa megang bahu berarti udah tepat. Gerakan perempuannya juga. Jadi kan itu sebenarnya kan ada ininya sendiri loh. Kamu masa gitu aja nanyanya ke saya kamu? Saya juga bingung kayak gitu ya. Terus selama ini gunanya lu nonton film apa? Gunanya apa? Kak, punya perempuan bau ya? Enggak semua kali. Cewek kamu aja kali. Cewek kamu aja tuh makanya diiniin, dibersihin. Tapi apa bau itu berarti nggak dibersihin? Nggak juga. Duh ngantuk gua. Misalnya, kalau perempuan paling seneng BJ di bagian kepala kah? Oh, kalau BJ ya. Bagian mana yang paling disukai perempuan ketika lagi BJ? Ada yang bilang ini siapa? Kamu nggak ada namanya ya, saya nggak bisa sebut ya. Cuma daun aja kamu namanya. Nih, kamu nanya misalnya kalau perempuan paling seneng BJ di bagian kepala kah? Sebenarnya lebih tepatnya bagian bola. Karena itu menggemaskan. Itu loh bagian bola itu loh. Perempuan tuh suka. Cuma banyak perempuan nih suka tapi nggak ngerti caranya. Jadi lebih banyak di skip. Nah itu karena nggak tahu caranya. Makanya kamu ajarin cara yang bener tuh kayak gimana. Kalau paling suka itu sih bola ya. Kalau gua aja sih kadang antara buah sama bijinya tuh gue lebih tertarik sama biji loh, bukan buahnya. Karena memang lucu bentuknya. Beda orang tuh beda-beda. Gitu. Jadi biasanya semakin besar punya kamu, itunya tuh semakin kecil dan kenceng. Semakin punya kamu kecil, itunya semakin besar. Kayak katanya gitu sih ya. Katanya loh ya. Gue gak tahu. Tinggi banget, jauh banget, gini deh. Yang disukai cewek pakai lidah apa pakai jari kalau di klitor? Pakai lidah, pakai jari. Lebih disukai sih jari ya. Tapi kan kalau ngomongin soal klitor nih kan ada 2. Ada JM, ada CM. Kalau JM tuh ya pakai lidah, CM itu ya pakai jari. Nah, lebih enak mana antara CM dan JM? JM lah. JM. Karena kalau CM tuh suka ngalor ngidul. Kamu tau nggak ngalor ngidul? Jadi suka kemana-mana. Itu yang bikin perempuan kadang suka nggak ngerasain enaknya. Wong di ngalor ngidul, orang Jawa apa? Cara tahu pas cewek lagi tinggi,
Hmm, apa aja? Ada yang bisa bantu jawab? Saya kesusahan menjawab ini. Saya udah capek ngomong ini. Cara cara tahu supaya perempuan udah tinggi apa nih? Semalam aku dibikin gak bisa jalan. Ciri-ciri perempuan ketika udah tinggi. Salah teriak. Salah ya. Tinggi loh, bukan keluar kan ya? Tinggi kan. Ciri-ciri perempuan ketika udah tinggi, bukan udah keluar. Kalau udah tinggi tuh ya basah. Basah. Kita bisa ambil simpelnya dari perkataan laki-laki yang jahat, bilangnya gini. Aku nggak suka. Loh, kamu nanya perempuan tingginya kayak gimana, ciri-cirinya apa? Tapi kamu sendiri bilang nggak suka sama punya perempuan yang becek dan longgar. Padahal dua ini loh, becek dan longgar itu udah ciri-ciri tingginya perempuan. Kadang, aduh, aku terheran-heran aku kok. Laki-laki, gue sering denger ya, laki-laki tuh katanya nggak suka sama perempuan yang punyanya basah dan longgar. Mungkin dia pernah ngalamin ketika lagi hubungan si perempuan ini kok punyanya los gitu loh, 3 jari lolos. Udah nggak pakai susah-susah lagi, udah nggak pakai effort lagi, udah langsung ditempel, langsung nyelos ya kan. Padahal memang ciri-ciri tingginya perempuan itu ya basah dan apa atau lagi longgar. Itu ciri-cirinya. Ini nih, aduh ini basic banget. Ini hari keberapa saya ngajarin orang-orang hal basic ya. Gitu. Jadi itu basic banget. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Malah kamu harusnya bangga. Kamu, aduh kena PL gue nih. Iya, kena PL aku. Kamu tau gak kata-kata yang laki-laki yang hebat itu adalah laki-laki yang bisa bikin perempuannya basah. Itu real, memang iya. Karena susah loh bikin perempuan basah itu. Harusnya bangga kamu. Tutor, posisi yang enak. Main sama cewek yang lebih pendek dari cewek mbak. Yang lebih pendek dari cewek mbak. Main sama cewek yang lebih pendek dari cewek. Main sama cewek yang lebih pendek dari cewek itu maksudnya kamunya lebih pendek dari perempuan gitu. Ya iya kamu gaya yang sambil tiduran aja. Kalau sambil tiduran kan enak. Kamu pendeknya semana emang? Eh, Bener-bener ampe ampe apa kamu pendeknya ketika ini aku tanya ya. Pendeknya kamu nih ampe kalau misalkan pas gaya perempuan di bawah laki-laki di atas, pendeknya kamu nih apa sampai nggak bisa kissing sama dia? Coba itu. Itu jawab dulu. Apa sampai nggak bisa kissing saking pendeknya? Apa gimana? Apa masih bisa? Muka kamu kemana? Muka kamu kemana? Kalau posisi perempuan di bawah laki-laki di atas tuh muka kamu di mana? Coba deh. Ya nggak mungkin lah muka dipuser. Mana mungkin mukanya dipuser. Kalau waduh mukanya wah gue nggak percaya sih. Gue nggak percaya sih tuh. Itu bukan lu tadi kan yang komen itu. Yang bikin kasur basah itu air apa ya beb? Kayak air kencing. Apa yang bikin kasur kamu basah? Apa warnanya? Kalau air pipis itu, aduh aku udah jelasin berkali-kali ya. Keluarnya perempuan ketika perempuan keluar itu seperti laki-laki mengeluarkan sprem. Sprem itu kan bukan pipis, sprem itu bukan urin. Dia cairan ejakulasi.
Sama seperti G-spot dan klitor, itu bukan dari kandung kemih. Kalau urin itu di dalam kandung kemih. Memang kalau G-spot mau keluar ini, dia sedikit mancing kandung kemih ini untuk mengeluarkan cairan kayak pipis gitu ya. Tapi sedikit, nggak banyak. Makanya jangan sekali keluarnya. Kalau mau bukti berkali-kali, lebih dari sekali. Biasanya yang pertama atau yang kedua itu memang keruh. Tapi untuk yang selanjutnya itu bersih, jernih, bener-bener jernih. Kamu minum juga bisa itu. Kamu campur es batu kayak gitu kan. Campur es batu dicampur minuman-minuman itu bintang-bintang itu boleh. Itu udah ya.